Jurnal penyesuaian atau adjusting entries merupakan proses memutakhirkan saldo akun-akun tertentu pada akhir periode agar sesuai dengan kondisi aslinya. Kegunaannya menghitung beban yang belum dibayar, pendapatan yang belum diterima, penyusunan aset, serta penggunaan perlengkapan. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo kas yang tercatat dalam pembukuan perusahaan dengan saldo kas yang dilaporkan oleh bank dalam rekening koran pada akhir periode. Tujuan utamanya adalah mencari tahu penyebab perbedaan antara kedua catatan tersebut dan memastikan bahwa saldo kas yang dilaporkan di laporan keuangan sudah benar dan akurat. Perbedaan saldo antara catatan perusahaan dan bank biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu kesalahan contohnya pihak perusahaan menambah atau mengurangi saldo yang belum dicatat bank. Setoran dalam perjalanan, cek yang masih beredar, pihak bank menambah atau mengurangi saldo yang belum dicatat perusahaan. Contohnya seperti pendapatan bunga, biaya administrasi, cek kosong, penagihan piutang. Jurnal penyesuaian atau adjusting journal berfungsi sebagai jembatan agar laporan keuangan menyajikan angka yang jujur dan akurat sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Kegunaannya adalah mencerminkan pendapatan yang benar. Kedua, mengakui beban secara tepat. Ketiga, memperbarui nilai aset tetap. Keempat, mengoreksi akun campuran seperti sewa dibayar di muka, pendapatan diterima di muka. 5. Menghindari kesalahan atau ketidakakuratan laporan. Contohnya, penyusutan aset tetap. Soalnya, perusahaan memiliki mesin seharga 100 juta yang disusutkan sebesar 1 juta per bulan. Jurnal penyesuaiannya di debit beban penyusutan mesin 1 juta, akumulasi penyusutan mesin kredit 1 juta. Worksheet atau kertas kerja adalah alat bantu berbentuk lembaran yang digunakan seorang akuntan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Fungsinya mengumpulkan semua informasi akuntansi mulai dari saldo awal, penyesuaian, hingga saldo akhir dalam satu lembar kerja, mencegah terjadinya kesalahan, mempercepat proses. Worksheet tidak diwajibkan, tetapi sebaiknya dilakukan agar mencegah kesalahan. Laporan berguna sebagai alat komunikasi untuk mengetahui apakah perusahaan untung atau rugi, serta beberapa sehat kondisi keuangan perusahaan saat ini. Pihak yang menggunakan laporan keuangan adalah pihak internal, yaitu manajemen, menggunakan laporan untuk mengambil keputusan operasional dan strategi jangka panjang. Pihak eksternal, contohnya investor, yang menanamkan keuntungan atau modal. Yang kedua, kreditur. Ketiga, pemerintah. Keempat, karyawan. Neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance adalah daftar saldo akhir dari akun-akun real, aset, kewajiban, modal setelah perusahaan melakukan proses penutupan buku pada akhir periode akuntansi. Pada akhir, perusahaan harus mengosongkan atau menolkan semua akun nominal, yaitu pendapatan, beban, dan prive, dengan cara memindahkannya ke akun modal melalui jurnal penutup. Karena akun-akun nominal tersebut sudah ditutup, maka di neraca saldo setelah penutupan akun tersebut tidak akan muncul lagi. Saldo mereka menjadi nol. Apa saja yang dimasukkan ke dalamnya, yaitu aset atau harta seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Yang kedua, kewajiban atau utang seperti utang usaha, utang gaji, utang bank, dan lain-lain. Yang ketiga, ekuitas atau modal oleh pemilik. Kegunaan post-closing trial balance: yang pertama, memastikan keseimbangan. Yang kedua, menyiapkan saldo awal. Yang ketiga, memastikan akun nominal bersih.